selama 3 tahun, Bun, sama Pak. Tangkap, ya, jebloskan ke penjara seumur hidup, jangan kasih keluar. Itu namanya penyiksaan dengan niat. Penyiksaan dengan niat, ya, penyiksaan dengan niat, ya, ya. Orang dibenong aja dengan niat itu dosanya paha itu, kok ngomong dosa pahala sih, hukumnya aja udah berat. Di Amerika kalau kita ngebenong, Mbak, ini kita pakai bahasain aja ya, ya, ngebumbam mah menonjok. Kalau orang ngebenong, ya, ngebenong orang dengan niat itu seumur hidup. Apalagi ini penyiksaan. Penyiksaan jangan dikasih ampun, ya, karena itu sangat hal yang kejam itu. Jadi perlu kalau bisa hukuman dia itu jangan 15 tahun 16 tahun, nggak sebanding dengan kelakuan dia, nggak sebanding. Itu harus penjara seumur hidup, udah pas buat dia, karena terlalu kejam, terlalu sadis. 3 tahun disiksa, kalikan aja. 1 hari penyiksaan itu berapa hukumannya, kalikan. Umur dia sekarang berapa laki-laki itu? Ya udah, kalau umur dia 40, 30, kalikan. Sekali penyiksaan itu berapa kali ada penyiksaannya? 1 hari gitu, kalikan 1 hari itu 2 bulan. Nah sekarang 2 bulan, kalikan 2 bulan. 2 bulan dikali lagi, dalam hitungan detik itu berapa gitu ya, sekali penyiksaan 1 detik, 2 detik, 3 detik itu sama dengan sama dengan 3 minggu. Kalau aku gitu, ku kali-kalikan. Umur dia pun nggak cukup. Kalau umurnya 100 tahun, dia masih ada waktu, masih ada lagi penjara dia berapa tahun lagi. Paling banter umur dia nggak sampai 100 tahun. Jadi harus sudah emang seumur hidup. Kalau Bunda gitu, kalau aku. Oke, 1 hari kau penyiksaan berapa kali? Dalam 1 hari itu sama dengan hukuman kamu 2 bulan. Ditambah lagi dengan hitungan semenit, ya. Dalam 1 detik itu kamu dapat hukumannya 5 hari. Jadi kalau sehari itu 60 menit, sejam itu 60 detik. 60 detik taruhlah misalnya kamu dapat hukuman 3 bulan. Belum lagi sejam. Sejam itu taruhlah misalnya 60 menit. Itu hitungannya udah 3 bulan. Ditambahkan lagi. Jadi 1 hari itu hukum kamu tuh udah 25 tahun. Jadi kalau kamu ngelakuin 1 hari itu hukuman kamu tuh termasuk 25 tahun, udah termasuk 10 tahun. 10 tahun kali berapa? 3 tahun berapa itu? 160 tambah 12 32 ya? 32 bulan ya? Berapa kalau 3 bulan, kalau 3 tahun berapa bulan? Berapa hari? 36 bulan. Kali kan 36 bulan. 360 hari. 360 tahun. Iya, segitu. Iya kan? Segitu kan, betul. 25 tahun sehari hitungannya segitu. Hukuman dia 25 tahun kali 36, 900. Berapa jadinya? Iya, 360 tahun. Ya udah, umur dia berapa pengalaman? Karena kalau Bunda kayak gitu cara kalau aku gitu, orang yang sadis kayak gitu, aku ngitungnya begitu. 1 hari kau menyiksa dia berapa kali? Oke. Jadi hitungnya 1 detik itu
hukuman buat itu sama dengan 2 minggu. Jadi kalau kau nyiksa dia selama 60 detik, hitungkan aja ya, 1 minggu dikali 60 berapa minggu, ditambah lagi dengan jam, 6 jam tuh 1 jam 60 menit. Dari jumlah detik tadi kali lagi ke menit. Nah, dari menit hitung sehari itu berapa jam? 12 jam. Kalikan berapa sebulan? Sebulan kalikan 12 bulan. Udah. Jadi berapa? Ya segitu hukumannya. 363 tahun. Kalian pikir orang di penjara tuh nggak stres? Tidak ada orang di penjara tuh nggak stres. Gila, ya. Masih mending penjara Indonesia hari gini. Masih bisa main handphone, masih bisa nengok-nengok WhatsApp, masih bisa nengok-nengok medsos. Jerman nggak boleh kayak gitu. Diambil semua barang-barang kau. Di Singapura juga sama. Diambil semua barang-barang kita. Nggak ada kita boleh apa-apa. Nggak ada. Mau penjara 5 tahun kek, mau penjara 10 tahun kek, mau seumur hidup kek, nggak ada gitu. Itulah penjara bener-bener supaya orang kapok. Indonesia apa? Bisa main handphone, punya TV. Sebenarnya orang di penjara itu tidak ada spesialnya, karena sesuai hukum. Tapi Indonesia kan begitu. Di Jerman mana ada orang masuk penjara megang handphone? Nggak boleh. Pakai baju penjara. Masuk udah nggak megang apa-apa. Supaya apa? Pelajaran yang kapok. Indonesia lihat itu kalau orang masuk penjara kan. Kadang-kadang Bunda nengok penjara Indonesia itu kayak, kapan orang bisa kapok? Kapan orang bisa kayak menyesalin gitu loh. Karena masuk penjara aja dia hidupnya udah kayak dalam kamar. Bisa megang handphone, bisa nengok medsos, bisa nonton TV. Nggak setara penjara itu hukumannya. Jerman mana ada kayak gitu. Jerman ini mau penjara 5 tahun, mau penjara 10 tahun, mau penjara seumur hidup, sama semuanya. Singapura tengok, penjara berapa tahun pun tetap ikut aturan, nggak ada dibeda-bedakan. Indonesia tuh kurang hukumnya tuh kurang tegas, kurang tegas dan kurang kejam gitu. Karena hukuman tuh harus kejam dan tegas supaya itu membuat kapok para penjahat. Kalau nggak gitu nanti nggak kapok-kapok. Dia pikir masuk penjara aja enak. Coba di Jerman, orang jerah. Di Jerman kalau orang di penjara memang dikasih pelajaran, tapi tetap dihukum, tapi nggak dihukum. Maksudnya diarahkan, nanti dilatih gitu dia. Tapi nggak boleh megang-megang kayak handphone segala macam, nonton TV tuh nggak ada istilah di Indonesia, di Jerman nggak ada. Lu di penjara, lu harus berubah jadi baik. Penjara itu suatu pukulan buat kau supaya kau sadar. Nah, coba Indonesia itu. Kadang-kadang Bunda masih mikir, Ich liebe dich Bun. Duitnya yang bicara Bun. Ya itu tadi. Indonesia itu cobalah agak ditegaskan. Coba Indonesia tuh agak ditegaskan sedikit hukumnya. Termasuk hukum buat orang-orang yang sudah kena hukuman di penjara. Berapa tahun pun hukuman dia, ikutin aturan penjara. Tidak ada istilah katanya, oh punya duit harus hidup lebih begini, nggak punya duit nggak gini-gini.
Nggak boleh kayak gitu. Harusnya namanya orang di penjara, dipenjarakan dari hal-hal yang yang dia punya. Apa itu? Semua dipenjarakan, semua hak miliknya dia. Jadi dia betul-betul tidak punya apa-apa. Tidak boleh nonton TV, nggak boleh megang handphone. Dipenjarakan semua kebahagiaan dia itu. Dipenjarakan. Penjara itu kan artinya memenjarakan diri. Diri kita dipenjara dari segala hal. Dari tangan dipenjara, dari mata dipenjara, semua dipenjara tubuh kita itu. Supaya kita kapok. Tapi kalau badan kita dipenjara, mata kita masih nengok TV, masih megang handphone, ya sama aja bohong. Gak usah dipenjara sekalian. Kurung aja di rumah. Dijagai 24 jam sama polisi. Apa bedanya? Iya kan? Penjara, makanya kadang Bunda mikir, itulah Indonesia itu. Iya, makanya kalau kayak gitu penjarakan langsung, tangkap, jangan dikasih hati. Orang kejam kayak gitu harus dipenjara, bener dipenjara gitu. Jangan dikasih kapok. Karena kalau udah gitu nanti dia kayak, kalau dia punya duit, tiba-tiba megangnya medsos, megang handphone. Kau udah mensiksa orang, udah menggunting bibir orang. Terus kalau dia punya duit, dia bisa main handphone. Enak betul. Bagaimana perasaan orang yang disiksa itu? Orang yang menyiksa aku di penjara tapi bisa megang handphone, bisa main medsos, karena punya duit. Gimana sakit hatinya orang itu? Sakit kali lah hatinya. Udah bibir aku sumbing, digunting, sampai nampak semua tengkorak gigi aku. Terus yang di penjara itu bisa main handphone. Betapa sakitnya hatiku. Betapa nggak adilnya hukum buat dia. Ya, kalau bisa penjaranya sono. Ya, dekat ini, dekat yang buaya bila perlu. Lompat dia masuk ke lubang buaya, masuk dia ke kandang buaya. Itu karena terlalu kejam. Nggak boleh kayak gitu dong. Kita kan harus punya rasa kemanusiaan. Dia aja nggak punya rasa kemanusiaan. Kenapa kita mesti kemanusiaan sama dia? Kalau dia memanusiakan kita, kita juga memanusiakan dia. Tapi dia nggak punya rasa kemanusiaan sampai bibir kita sumbing. Terus kita mengasihankan dia. Mengasihankan orang dengan orang yang berbuat jahat, itu nggak pantas. Tuhan aja kasih letakkan dosa. Tuhan aja mengancam. Jika kau berbuat dosa, jika kau melakukan melukai satu orang, maka kau neraka tempatnya. Sama dengan itu. Jika kau berbuat sesuatu kriminal, penjara tempat kau. Harus adil. Iya kan? Harus begitu. Alah muak aku bahas Sarwenda. Ngapain lagi dibahas orang gak kayak gitu? Kok Sarwenda yang dibahas, gak capek-capek. Yang itu dibahas, yang sumbing bibirnya digunting itu perlu. Itu perlu dihukum. Dan tidak ada belas kasihan orang seperti itu. Karena terlalu kejam dia. Hukum tidak boleh memandang, kita harus punya rasa. Nggak ada. Di Cina korupsi langsung ditembak. Di Jerman kita ngapain? Tangkap. Deportasi pulang ke negara dia. Orang yang melakukan sumber berbahaya tidak ada keselamatannya. Agama aja mengancam. Ya kan? Hukum tidak boleh kita bilang, kasihanlah dia. Kalau anak kau digunting bibirnya kayak mana? Ya walaupun dia begitu, tapi kan dia manusiawi. Anak kau mau digunting bibirnya. Anak kau digunting, baru kau bisa bilang harus manusiawi. Udah digunting bibir anak kau, baru kau bilang, jangan begitu dong, manusiawi dong. Malaikat kali, nggak punya nafsu.
Sekarang kan gitu. Ya walaupun dia kayak gitu kan kasihan lah dia, janganlah kayak gitu ya, karena nengok, karena bukan anak kau yang digunting, gunting bibirnya. Coba anak kau digunting bibirnya, pasti kau teriak. Jadi sebelum kita merasa kasihan sama orang, kita rasakan dulu penderitaan orang itu, baru kita bisa merasa. Makanya sebelum kita memukul orang, kita rasakan kita sakit nggak di badan kita. Begitu. Jadi kalau kita mau, kasihannya dia, walaupun dia kayak gitu kan manusiawi, janganlah disiksa kayak gitu. Kan dia cuma menggunting bibir orang. Anak kau suruh gunting, mau? Sebelum kita berbicara, kita rasakan penderitaan orang lain, baru kita bisa membandingkan. Gitu, itu namanya adil. Iya, matanya benar banget Bun. Iya, kita jangan sebagai netizen jangan terlalu tertipu dengan wajah orang. Ya. Jangan tertipu dengan wajah orang. Oh kasihan, nggak tega gue nengoknya kayak gitu atau tuh. Lo coba seandainya diperlihatkan bagaimana dia menggunting bibir si pacarnya itu, sampai hati nggak kau lihatnya? Terus kau balas dengan kalimat janganlah begitu. Sejajatnya dia kan nggak seperti itu, nggak boleh digitukan, nggak bisa begitu. Karena bukan keluarga kau yang dilukain. Oh kalau aku mencak-mencak itu, ku cari jalur hukum, ku cari pengacara yang hebat. Kalau bisa dicampakkan dia ke sana, ya, dipenjarakan di bawah lorong, ya, penjara biar puas aku. Ku cari pengacara yang kuat. Halo. Enak aja diguntingnya bibir keluargaku. Kebayang nggak bagaimana kejamnya dia selama 3 tahun melukain orang kayak gitu? Apa nggak menjerit tuh perempuan? Hah? Tiap detik, tiap waktu. Entah dia udah diobok-obok, diucek-ucek. Kebayang nggak sih? Terus dengan penjara 3 tahun, 4 tahun bisa megang handphone. Yang memenjarakan dia entar di neraka disiksa sama Allah. Nggak berlaku adil kau katanya. Hukum nggak kau tegakkan dengan benar. Ya, neraka menanti kau. Kau sebagai penggerak, kau sebagai hukum, tapi hukum tidak kau tegakkan dengan benar. Ya kan? Campakkan ke neraka dia. Ya, apalagi kayak gitu dengan niat. Kok di Jerman nggak bisa kayak gitu? Jerman nggak bisa kayak gitu. Hajab itu. Di Amerika lihat, ya, pembenongan dengan niat, ya, dengan niat itu udah hukumnya seumur hidup, nggak dikasih ampun. Indonesia masih dibelit-belit, dicari kebenaran dia. Ada duit bisa benar. Makanya kadang-kadang Bunda tuh udah capek nengok hukum Indonesia itu. Makanya kalian janganlah cari macam-macam, jangan macam-macam. Hukum Indonesia tuh masih ragu. Masih kuragukan semuanya. Bunda salam dari Timur Leste. Nanti kena banned Bun. Kenapa kena banned? Kita kan bicara tentang kenyataan. Kita bicara reality. Kita bicara tentang hukum di Indonesia itu. Yang dengan pandangan Bunda. Dengan pandanganku. Dengan penilaianku. Ya. Dengan ketidakpuasan aku atas hukum yang ada di Indonesia. Wajar nggak sih? Ya wajar. Karena aku memantau, karena aku melihat belum ada kestabilan.
Bun kasih pendapat dong, 66 Konoha kok makin kacau. Yang sengsara makin ditindas. Apa katanya matanya? Apa ini? Matanya dibuat buta bun, sampai mukanya udah gak ada rupanya. Tuh, begitu. Kalau dia dapat hukuman yang gak setimpal, bener-bener hukum udah tidak tegas. Kalau dia tidak mendapatkan hukum yang setimpal, memang betul-betul lah hukum Indonesia itu masih membelas kasihan kepada pelaku. Mata orang udah dibutakan, bibir orang udah digunting, bentuk mukanya udah gak genah. Kan kasihan. Terus kalau penjaranya cuma 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kayaknya kurang pas. Itu udah sama dengan membenong dirinya. Untuk apa lagi dia hidup? Untuk apa lagi dia hidup? 3 tahun dengan penyiksaan seperti itu. Untuk apa lagi dia hidup? Udah gak ada artinya lagi dia hidup. Itu sama dengan membenong. Ya, udah sama itu kejamnya. Untuk apa lagi orang kayak gitu hidup? Kok dipikir-pikir, mendingan benong aja deh gue. Hah? Udah kau cabut mataku, udah kau rusak bibir aku, udah gak ada artinya lagi aku hidup. Udah benong aja sekalian. Sekuat-kuatnya iman orang, kalau udah kayak gitu, bisa-bisa dia goyah. Orang juga imannya punya titik-titik tertentu. Kalau seandainya bun, dia bunuh diri bun, membenong dirinya sendiri, kena ya mungkin kena udah terlalu sakit dia. Udah gak ada lagi keadilan buat dia. Walau alam, hanya Allah yang tahu. Iya kan? Hanya Allah yang tahu. Kekuatan iman orang gak bisa kita ukur. Oke, kalau kita yang bisa, oh janganlah sekuat apapun cobaan itu tahanlah. Enggak, semua orang punya pemikiran nggak sama. Perkara dia nggak diterima atau diterima sama Tuhan, itu urusan Tuhan. Tuhan juga maha adil. Tuhan juga maha tahu cara memberikan hukuman kepada hambanya. Pantas dan tidak pantasnya hanya Allah yang tahu. Manusia hanya mengikuti garis besar, garisnya aja gitu. Garis Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an itu kan diciptakan, Al-Qur'an itu diturunkan ke dunia ini, ke umat itu kan sesuai dengan kemampuan akal manusianya. Tetapi kalau kita mau tahu, kalau Al-Qur'an itu ditulis ke langit, itu nggak akan cukup. Firman Allah itu bagaikan firman Allah itu meliputkan melengkapi langit dan bumi. Ya. Al-Qur'an itu cuma diletakkan sesuai dengan kemampuan manusia. Tapi firman Allah itu nggak cukup satu langit ditulis. Bayangkan, ada di Al-Qur'an, cari. Ya. Firman Allah. Ayat-ayat Tuhan. Bahasa Indonesia seperti itu. Ayat-ayat Tuhan itu kalau ditulis di langit nggak akan cukup itu. Berapa besar nih langit? Yang di Al-Qur'an itu hanya untuk diturunkan sesuai Tapi kalau kita kaji, ya, ayat-ayat Tuhan, firman Allah, jika Allah menulis, tidak cukup tuh langit. Cari di Al-Qur'an. Ini udah belum mau habis. Muak aku. Halo bosku. Weh, lagi main kah? Lagi farming kah? Om Skopi.